surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat memuji menyembah-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Engkau juga memiliki pesan dalam hidup kami untuk kami dengarkan, sehingga kami waspada pada masa apa kami sedang hidup. Urapi hamba-Mu dan kami semua, dan biarlah mata hati kami terbuka, pikiran kami mengerti akan rancangan Allah pada hari-hari terakhir ini. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir kembali di tempat ini dan melayani saudara. Tentu terima kasih kepada Gembala Pastor Michael Gunawan untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perang Israel versus Iran. Tanda kedatangan Mesias makin dekat. Saudara, tanggal 13 Juni 2025 yang lalu, Israel menyerang fasilitas nuklir, pusat militer, dan komunikasi Iran. Tampaknya tujuan utamanya adalah meruntuhkan rezim Republik Islam Iran yang telah dimulai oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Sekarang penerusnya adalah Ali Khamenei. Kita tahu Khomeini meruntuhkan rezim daripada Shah Reza Pahlavi yang sudah memerintah 38 tahun dari 1941 sampai 1979. Nah saudara-saudara, bahkan anak dari Shah Iran dulu yang ada di Amerika Serikat menyerukan agar rakyat Iran itu mendukung runtuhnya rezim yang dipimpin oleh Ali Khamenei pada hari-hari ini. Nah, kita tahu bahwa tahun yang lalu, 13 April 2024, Iran yang pertama kali memulai serangan itu kepada Israel. Dan beberapa hari kemudian Israel membalas, antara lain ke kota Isfahan, karena Isfahan adalah pusat pembuatan nuklir daripada Iran. Tahun ini 2025 Israel melanjutkan serangannya untuk mencegah pembuatan bom nuklir yang bisa menghapuskan Israel dari muka bumi ini yang sebetulnya adalah visi daripada Iran. Nah saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa sebelum tahun 1935 namanya bukan Iran, namanya adalah Persia. Dan kalau Persia itu memang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, Persia didirikan oleh seorang raja bernama Kores Agung, Cyrus, tahun 550 sebelum Masehi. Dan Raja Kores inilah yang membuat surat keputusan untuk memulangkan bangsa tawanan termasuk Yahudi kembali pada tanah mereka. Kita tahu Israel pernah ditawan 70 tahun oleh Babel, Babilonia, dipimpin oleh Nebukadnezar. Babel sekarang itu Irak. Tapi Irak kemudian dikalahkan oleh Persia atau Iran pada masa kini. Nah ketika Raja Persia adalah Kores, dia bilang udah kembali semua ke negara asalmu, dirikan kuil-kuilmu. Maka orang Israel mendirikan kembali Bait Allah di Yerusalem. Ini dicatat dalam Esra pasal pertama, ayat 1-3. Prasasti Kores tentang pemulangan bangsa-bangsa termasuk Israel sekarang ada di British Museum di London. Dan kuburan dari Kores sendiri ada di provinsi Fars di Iran. Saudara perlu tahu bahwa etnis Persia sebetulnya adalah keturunan bangsa Arya dari Yafet, anaknya Nuh, Kejadian 10 ayat 2. Mereka kemudian menjadi bangsa Eropa. Ini berbeda dengan Israel dan Arab yang berasal dari Sem, juga anak daripada Nuh. Sedangkan Afrika, orang kulit hitam berasal dari Ham. Sem, Ham, Yafet adalah anak-anak Nuh.
Persia di kemudian hari bercampur dengan bangsa yang namanya Elam yang merupakan keturunan Sem. Jadi dari keturunan Yafet kawin-mawin sama keturunan Sem, jadilah Persia atau Iran yang sekarang. Kejadian 10 ayat 22 mencatat soal bangsa Elam. Dan mereka tinggal di Iran Selatan. Sampai hari ini di kota Isfahan, Iran Selatan, terdapat komunitas tertua bangsa Yahudi yang kira-kira masih dihuni oleh 1.500 orang Yahudi di sana. Berikutnya, saudara, Raja Elam punya anak namanya Susan. Dan Susan ini menjadi nama ibu kota kerajaan Elam. Daniel pasal 8 ayat 2 mencatat bahwa Daniel pernah tinggal di Susan. Bahkan kuburan daripada Daniel yang pernah dilempar ke gua singa itu, masih ada di kota Susan ini sampai sekarang. Nah, di kemudian hari Ratu Esther pernah tinggal di Susan. Esther 4 ayat 16. Dialah yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian oleh Haman pada pemerintahan Ahasiweros atau Xerxes I yang pernah mengangkat Esther menjadi istri menggantikan Wasti. Saudara-saudara, berikutnya Nehemia 1 ayat 1 mencatat bahwa Nehemia pernah tinggal di Puri Susan. Dia menjadi juru minuman Raja Artasasta, yaitu anak Raja Ahasiweros. Dan kemudian dia yang kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Pada zaman Nehemia ini, Esra, seorang ahli kitab, juga pernah hidup sejaman dengan Nehemia. Mungkin kita ingat kalau Natal ada kunjungan orang Majus. Dan para penafsir berkata bahwa kemungkinan besar orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1, yang merupakan ahli astronomi, farmasi, penasihat raja, berasal dari Persia yang datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan di hari Pentakosta, ketika Roh Kudus melawat 120 murid di loteng Yerusalem, lalu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lain, sehingga orang-orang dalam berbagai bahasa bisa mengerti. Mereka bicara dalam bahasa Arab, bahasa Pamfilia, Frigia. Nah, salah satu yang disapa oleh Roh Kudus melalui perkataan mujizat para murid adalah Parsia, Media, dan Elam. Dan ini bicara soal Iran. Kisah 2 ayat 9. Nah, jadi kalau kita pelajari Alkitab, apa yang terjadi di dunia saat ini tidak pernah lepas daripada apa rancangan Allah sepanjang zaman. Iran nggak ada di Alkitab, tapi kalau Persia atau Elam itu ada di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, hubungan antara Persia dan Yahudi sebetulnya relatif cukup baiklah, apalagi setelah dipulangkan ke Israel oleh Raja Cyrus atau Kores itu. Namun sejak 1979 ketika Ayatollah Khomeini menjadikan negara monarki dari Shah Reza Pahlavi menjadi Republik Islam, maka hubungan dengan Israel menjadi hubungan yang tegang. Suka ada perang dingin atau perang beneran seperti yang hari-hari ini sedang terjadi. Beberapa orang bertanya kepada saya, apakah ini ada kaitannya dengan perang Gog dan Magog yang dicatat dalam Alkitab? Yeskiel 38 dan 39 mencatat nanti menjelang kedatangan Tuhan kali kedua akan ada perang namanya Gog Magog yang disusul oleh perang lain yang namanya Harmagedon. Nah, saudara, dalam Yeskiel 38 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan bermundubuatlah melawan mereka. Dikatakan ada yang disebut sebagai Gog, artinya Raja Agung. Bahasa Ibraninya adalah Ros. Dan dari kata Ros ini, kita mendengar istilah Rus yang tampaknya berkaitan dengan bangsa Rusia. Posisinya menurut Yeskiel 38 dari utara sekali.
Kalau saudara tarik garis lurus dari peta Israel, di atasnya persis adalah Turki. Tarik lagi, di atasnya adalah Rusia. Lalu dikatakan Magog, Mesek, Tubal. Tampaknya ini adalah negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Kalau sekarang adalah Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Lalu ayat 5 itu beberapa koalisi yang bekerja sama dengan serangan Rusia kepada Israel. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, semuanya dengan perisai dan ketopong. Ayat 6, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Kita tahu bahwa istilah-istilah di dalam Alkitab itu menunjukkan bangsa-bangsa kerajaan yang memerintah zaman itu. Yang setelah ribuan tahun tentu saja teritorial mereka, siapa yang berkuasa sudah berbeda-beda. Tetapi kalau kita bisa lihat bahwa ini mengacu pada bangsa-bangsa yang juga hidup pada masa ini. Persia adalah Iran, Gomer tampaknya Eropa Timur, Betorgarma adalah Turki, Put adalah Libya atau orang-orang dari Afrika Utara, Kus adalah Ethiopia dan juga Sudan. Jadi kalau perang Gog-Magog terjadi yang mimpin Rusia. Lalu Iran dan negara-negara yang lain akan ikut membantu Rusia. Jadi apakah perang Israel dan Iran sekarang adalah perang Gog-Magog? Menurut saya bukan. Karena Rusia belum terjun. Dia belum menjadi aktor utama yang menyerang Israel. Tapi kalau perang ini adalah pendahuluan, pembuka jalan, pemicu daripada perang dunia ketiga yang disebut Gog-Magog disambung dengan Harmagedon, saya rasa mungkin ada hubungannya. Karena dalam Matius 24, Yesus berbicara bahwa salah satu tanda zaman adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau saudara baca nanti Yeskiel 38-39 secara lengkap, karena waktu saya sangat terbatas jadi saya bicara agak cepat, perlu konsentrasi supaya saudara bisa tangkap, karena ini berkaitan juga dengan sejarah. Yeskiel 38 ayat 11 dan 12 menunjukkan bahwa Gog, Rusia akan menyerang Israel pada waktu mereka aman, tentram, dengan tujuan untuk menjarah. 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Saya tidak merasa bahwa hari-hari ini Israel sedang rasa aman, tentram, damai, sejahtera. Mereka lagi siaga. Tapi satu waktu ketika perjanjian damai itu entah berapa tahun, entah berapa lama, meninabobokan mereka, mereka bilang sekarang sudah aman, tidak ada negara yang nyerang. Tiba-tiba kebinasaan itu akan datang. Nah saudara-saudara, dan yang nyerang itu Rusia dengan sekutunya tadi yang saya sebutkan. Tapi ada negara-negara yang tampaknya tidak akan berkoalisi dengan Rusia. Ayat 13 dikatakan dalam Yeskiel 38, negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Yang tidak akan jadi koalisinya Rusia disebut Seba dan Dedan. Dan tampaknya ini merujuk pada negara di Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Sebetulnya tahun lalu ketika Iran tanpa aba-aba menyerang Israel, Israel sudah tahu, saudara. Siapa yang membocorkannya? Dari negara Arab. Aneh kan? Negara-negara Arab sendiri nggak mau bantu Iran, saudara sekalian. Tapi Alkitab yang ribuan tahun mencatat, Sheba dan Dedan itu tidak akan menjadi koalisi daripada Persia, koalisi daripada Rusia. Lalu Tarsis tampaknya bicara tentang negara di Eropa, ada yang menduga itu adalah Inggris atau Spanyol, dalam arti Eropa secara umum, dan kita tahu ini berkaitan dengan Amerika.
Karena Christopher Columbus, penemu benua Amerika itu kan berasal dari Spanyol. Jadi negara-negara ini tidak akan menyerang Israel. Tapi tampaknya Eropa dan Amerika Serikat tidak akan membantu Israel di perang Gog Magog. Karena hanya Yahweh yang akan menolong Israel. Bagaimana dengan Yordania? Karena negara yang berbatasan langsung dengan Israel adalah Yordania. Kita dengar beberapa warga negara Indonesia dievakuasi dan mereka dievakuasi kemana? Yordania. Karena Yordania adalah negara terdekat di mana mereka bisa lari dan ibu kota Yordania, saudara tahu kota apa? Amman. Jadi rupanya kalau sudah sampai ke Amman, amanlah kita, gitu saudara. Nah saya perhatikan bahwa Yordania ini adalah negara keturunan Edom atau Esau. Esau itu kan punya saudara kembar, namanya siapa? Yakub. Yakub itu Israel, Edom itu Esau. Jadi Yordania sama Israel itu kan sebetulnya masih saudara kembar leluhurnya. Lalu Moab dan Amon. Siapa Moab dan Amon? Itu anak daripada Lot yang juga adalah cucunya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tapi yang jelas Edom, Moab, Amon bicara soal Yordania. Dalam Mazmur 60 ayat 10 dikatakan, Moab tempat pembasuhanku dan kepada Edom aku melempar kasutku. Orang pada zaman dulu kalau bepergian kakinya kotor, dia masuk ke rumah pasti ada budak siap dengan tempayan membasuhkan kaki, lalu kemudian mencuci kaki daripada tuannya. Jadi dikatakan ketika Moab dan Edom itu membasuh kaki, itu bicara tentang pekerjaan seorang pelayan, seorang hamba kepada tuannya. Jadi mengapa ketika Iran kemarin menyerbu dengan rudal, itu banyak yang ditembak bukan oleh Iron Dome di Israel, ditembakinya oleh Yordania. Dan mereka alasannya supaya tidak jatuh di Yordania. Tapi orang kemudian bilang, kenapa waktu Israel serang balik ke Iran, Anda juga tidak tembaki? Saudara-saudara, memang semuanya udah dicatat di dalam Alkitab. Ya ini bukan soal pro siapa kontra siapa. Saya seorang hamba Tuhan, saya bukan politisi. Dan saya hanya ingin katakan apa yang terjadi sekarang ini sudah dicatat oleh firman Tuhan ribuan tahun yang lampau. Karena Allah adalah sumber kebenaran. Dan apa yang dia sampaikan pasti akan dia genapi. Kalau saudara baca Wahyu 12 ayat 14. Di sana dituliskan bahwa antikristus akan bangkit dan dia akan memburu orang-orang Israel yang akan terpelihara 3,5 tahun di padang gurun. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan orang-orang Yahudi waktu antikris merajalela dan membantai begitu banyak orang, mereka akan melarikan diri. Kemana? Yordania. Dan salah satu tempat yang diduga menjadi tempat pelarian mereka adalah Petra. Kalau saudara pernah ziarah ke Holy Land dan juga ke Petra, ini ada pegunungan batu besar berwarna merah dan Indiana Jones misalnya pernah main film di sana. Itu pegunungan dengan banyak gua-gua dengan satu celah untuk pintu masuk. Jadi ini menjadi benteng yang tampaknya aman. Dan ada saluran air dari paling luar sampai paling dalam. Sehingga orang-orang yang di dalam pun tidak akan kehausan. Karena sudah ada infrastruktur yang sudah dibangun ribuan tahun yang lampau. Kalau kita baca dalam Daniel 11 ayat 40 dan 41. Di sana dituliskan tanah Edom, Moab, dan Amon terluput. Ini bicara soal Yordania. Jadi saudara, pernah terjadi dalam sejarah, Raja Utara dan Selatan berkolaborasi, lalu menyerang tanah permai, yaitu Israel. Dan ternyata yang luput adalah Yordania. Ini pernah terjadi pada waktu Antiochus dari Yunani menyerang Israel, menundukkan, menguasainya, tapi tidak bisa menjangkau Yordania. Tetapi tampaknya ini akan terjadi kembali pada akhir zaman ketika antikristus juga akan menguasai Israel. Dia akan duduk di bait Allah, minta disembah sebagai Allah.
tetapi Yordania akan terluput. Jadi kelihatannya korelasinya banyak orang Israel akan melarikan diri ke Yordania. Apakah benar demikian? Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, saya perlu ingatkan saudara. Allah memberikan tanah Israel 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham. Lalu kemudian Musa dipakai oleh Allah membawa orang Israel yang pada zaman itu pernah diperbudak oleh Mesir keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan Yosua penerus daripada Musa yang bisa membawa mereka ke sana. Peristiwa itu kira-kira terjadi tahun 1400 sebelum Masehi. Di kemudian hari, Raja Israel, Daud, menjadikan Yerusalem ibu kota Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lampau. Jadi yang bikin Tel Aviv pindah ke Yerusalem itu bukan Donald Trump, bukan Netanyahu, bukan siapapun, Daud, saudara. Daud yang menjadikan Yerusalem ibu kota yang pertama untuk Israel. Nah, pada tahun 70 ada seorang jenderal dari Roma namanya Titus. Dia menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah, membantai orang-orang Yahudi. Dan banyak orang berpikir mungkin itu sebagai apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Kristus. Salibkan dia, biar darahnya tertanggung kepada kami. Mereka tahun 70 dihancurkan dan terserak, diaspora ke bangsa-bangsa. Dan ribuan tahun mereka tampaknya hilang sebagai sebuah bangsa dalam sejarah. Abad ke-7, tanah Kanaan itu relatif kosong. Kalaupun ada orang Yahudi mungkin cuma beberapa puluh orang lah katakan di sana. Maka bangsa Arab menguasai tanah Kanaan, tanah Israel, yang kemudian abad ke-4 disebut sebagai Syria Palestina. Atau kemudian tanah ini kemudian hari dikenal dengan nama Palestina. Nah, saudara-saudara, mereka membangun Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock dan sebagainya yang ada sampai hari ini. Masalah mulai timbul ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ingat Yahudi dibantai 6 juta orang dalam Perang Dunia Kedua atas perintah Hitler. Maka orang Yahudi kembali lagi ke Kanaan karena mereka tidak ada negara yang aman selain mereka kembali pada tanah perjanjian yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Masalahnya waktu mereka balik kembali abad 20, ini kan sudah dikuasai oleh orang-orang Arab yang sudah ribuan tahun juga tinggal di sana. Maka perang itu akan terus terjadi sampai akhir zaman. 14 Mei 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaan, meresponi resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi dua, yaitu Palestina untuk Yahudi dan Palestina untuk Arab. Orang Yahudi menyambut itu, jadi setahun kemudian mereka memproklamirkan kemerdekaan. Jadi sebetulnya two-state solution itu bukan baru-baru ini, sudah dari sejak dulu. Tapi negara-negara Arab tidak mau, saudara-saudara. Maka peperangan itu berlangsung terus sampai hari ini. Saya harap saudara bisa nangkep, orang Kristen hatinya mesti tulus cinta Tuhan, tapi otaknya mesti diisi juga, saudara sekalian ya. Jadi apakah ini perang Gog dan Magog? Saya jawab belum tentu. Atau mungkin saya bisa bilang, ini bukan perang Gog Magog. Banyak sekali kepentingan politik sedang terjadi. Ini jual senjata juga. Amerika kan gak gratisan juga, saudara sekalian. Pasti jual senjata lah. Tetapi bisa menjadi pemicu dari perang besar yang namanya Gog Magog. Karena perang Gog Magog harus melibatkan Rusia langsung dalam penyerangan Israel. Namun kalau perang Gog Magog itu terjadi entah kapan, mudah-mudahan gak terlalu cepat. Apalagi bagi anak muda yang belum menikah, mudah-mudahan saudara masih bisa kawin dulu. Perang Gog Magog harus melibatkan Rusia langsung dalam penyerangan kepada Israel. Namun Gog akan dihancurkan oleh Allah secara supranatural dengan gempa bumi, hujan batu, hujan api,
dan tentara mereka akan saling menyerang, rupanya kurang kompak, saling membunuh, seperti yang terjadi pada zaman Alkitab, zaman raja-raja, dan juga wabah penyakit akan melanda para pasukan. Dari mana saya tahu? Yehezkiel 38 ayat 19 sampai 22. Dan ketika Gog atau Rusia menyerang Israel, Yehezkiel 39 ayat 6 mencatat Tuhan akan menghukum Gog. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Menurut Yehezkiel 39 ayat 11 dan 12. Jadi yang mati dari pihak Gog dan sekutunya banyak sekali. Senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yehezkiel 39 ayat 9. Dan tampaknya sekali lagi bukan Eropa atau Amerika yang menolong. Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub akan memberikan banyak malapetaka kepada yang menyerang tanah permai Israel untuk membuktikan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yahweh, adalah penguasa dari alam semesta. Saudara-saudara, jadi ini hal-hal yang sifatnya supranatural yang saya baca di dalam Alkitab. Dan kronologi perang besar di akhir zaman atau perang dunia ketiga, tadi saya sempat mention ada 2 perang besar. Perang dunia ketiga itu 2 perang besar. Pertama, Gog Magog, tampaknya sebelum atau di awal masa 7 tahun tribulasi, masa kesusahan di mana antikris memerintah. Kelihatannya sebelum dia mulai berkuasa, karena dikatakan mayat mereka kan harus dikubur 7 tahun. Dan Israel akan diserang oleh kerajaan utara kolaborasi dengan selatan. Rusia, negara-negara Arab, negara-negara Afrika, termasuk Mesir, Sudan, Ethiopia dan sebagainya, menjepit Israel. Lalu akan disusul oleh perang lain namanya Harmagedon. Kalau Gog Magog, Yehezkiel 38-39, kalau Harmagedon, Wahyu 16 dan Wahyu 19. Jadi nanti saudara bisa catat dan saudara bisa baca secara lebih lengkap. Nah, perang Harmagedon akan terjadi di akhir masa tribulasi, di mana bangsa barat yang dipimpin oleh antikris berperang melawan, akan berkolaborasi dengan negara-negara timur, yaitu China dan sebagainya, akan menyerang Israel. Jadi part 1 Gog Magog, utara selatan. Part 2 Harmagedon adalah barat dan timur. Dan Alkitab bilang dari timur akan datang 200 juta orang. Menyeberangi sungai Efrat yang kering dan mereka akan membanjiri tanah Kanaan, Israel. Saya yakin China mesti ikut serta. Karena negara mana yang bisa kirim pasukan sampai 200 juta kalau China nggak ikut. Dan saya rasa Kim Jong-un juga akan ikut serta, saudara sekalian. Pokoknya negara-negara dari negeri timur, negeri matahari terbit akan mulai menyerang Israel. Nah, saya tidak tahu apakah dalam zaman modern ini benar-benar 200 juta orang secara fisik, atau itu juga include termasuk drone yang dikirim, atau pasukan berupa robot melalui AI. Pokoknya ini jumlah yang sangat besar sekali. Nah, kalau sudah utara, selatan, barat, dan timur perang, namanya perang dunia. Tapi Harmagedon itu akan berhenti ketika Yesus turun dari sorga dan kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Ini menarik sekali karena ternyata kita ini hidup dan bisa menjadi saksi sejarah dari peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Dan kalau Yesus datang sebelum kita mati, kita nggak akan pernah mati. Generasi yang melihat Yesus pada waktu dia datang ke sorga nggak akan pernah mati. Dan kalau saya dan saudara masih hidup, kita nggak akan mati. Kita akan berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenanganmu. Luar biasa saudara sekalian. Ini masa yang sangat dahsyat. Timur, barat, utara, selatan siap perang. Indonesia kemana? Ini kan Presiden Prabowo baru ke Rusia dan ditanya juga oleh wartawan, Anda mau blok mana? Indonesia non-blok. Artinya tidak ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang.
Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman ketika perang dunia itu terjadi. Mudah-mudahan, saudara-saudara. Haleluya. Mungkin karena banyak jemaat GSJS Surabaya yang mendoakan hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan Indonesia memang unik. Saya percaya Tuhan sayang Indonesia. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Bukan agama, bukan sekuler. Karena itu ada yang bilang Indonesia negara bukan-bukan. Ya. Nah mungkin bagian terakhir yang saya mau bahas sekarang. Saudara tahu operasi penyerangan Israel ke Iran beberapa hari yang lalu disebut sebagai Am Kalavi atau Am Kalevi, Rising Lion, singa yang bangkit. Sebetulnya itu diambil dari nubuatan Alkitab oleh seorang nabi namanya Bileam, bukan asli Israel. Dia disuruh oleh Raja Balak dari Moab untuk mengutuki Israel. Tuhan membalik lidahnya, malah berkat yang diucapkan kepada Israel. Begini bunyinya, Bilangan 23-24. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, Kalavi atau Kalevi. Dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, Ari atau Aryeh dalam bahasa Ibraninya. Yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darahnya dari yang mati dibunuhnya. Saudara-saudara, Rising Lion menggambarkan kekuatan, keberanian, dan kemenangan Israel atas musuh-musuhnya. Saudara perlu tahu bahwa Lavi atau Levi itu adalah singa betina yang menggambarkan sebuah bangsa akan bangkit. Yang dimaksudkan adalah bangsa Israel. Dan ketika dia mengaum singa betina ini, tampaknya dia akan membangunkan singa yang lain, singa jantan yang dicatat di ayat itu. Dan siapa singa jantan yang dimaksudkannya? Saya memahami secara profetis, bukan politik. Saya memahami bahwa itu adalah seruan supaya penolong Israel sejati, Mesias, artinya yang diurapi oleh Allah sebagai raja, akan segera datang. Karena Mesias itu bahasa Ibrani, sedangkan bahasa Yunaninya adalah Kristus. Tidak berarti karena Israel menamakan Am Kalavi baru Mesias datang. Karena Mesias sudah punya time schedule, sudah punya agenda. Tapi ini mengingatkan kita secara profetis bahwa kita makin dekat dengan kedatangan daripada Mesias itu. Bilangan 24 ayat 17. Ini juga nubuatan daripada Bileam. Dikatakan begini, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. A star rise from Jacob. Saudara-saudara, dan bintang yang muncul dari Yakub akan menginjak bangsa-bangsa. Siapa itu? Mesias, Kristus yang akan datang sebagai raja, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi yang akan merger, bergabung dengan kerajaan kekal. Kalau saudara melihat Kejadian 14 ayat yang ke-9 dan 10, Yehuda disebut anak singa. Daud berasal dari suku Yehuda. Dan anak singa itu mengaum agar singa jantan yang perkasa datang untuk membela dia. Siapa yang dipanggilnya untuk membela anak singa ini? Singa dari Yehuda, sang Mesias yang dipanggil untuk datang. Apa yang akan terjadi dengan Iran? Saya sekarang bacakan Yeremia 49 ayat 35 sampai 39. Perhatikan ini baik-baik. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Orang dulu kalau perang pakai busur dan panah, betul? Itu gambaran zaman dulu, zaman Alkitab. Sekarang rudal. Tuhan akan mematahkan busur Elam, dan busur bicara soal alat untuk meluncurkan rudalnya. Yaitu inti kekuatannya. Apa yang kemarin dibom oleh Amerika Serikat
adalah inti daripada kekuatan pembuatan uranium yang bisa menjadikan rudal itu menjadi rudal yang menghancurkan. Sebetulnya bukan cuma Israel, itu bangsa-bangsa di sekitarnya kalau bom nuklir itu meledak hancur semuanya, saudara-saudara. Termasuk apa itu? Ya daerah Syria, Libanon dan sebagainya itu akan kena. Apakah nubuatan ini berkaitan dengan kehancuran busur Elam, yakni inti kekuatannya? Apakah ini berbicara tentang penghancuran senjata nuklir? Ayat 36, 37, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke atas segala mata angin ini sehingga tidak ada bangsa yang tidak berdatangan, yang tidak akan kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Jadi tampaknya ada malapetaka, kematian, bahkan mereka akan terserak-serak diaspora ke berbagai negara yang ada di sekitar itu. Ngeri, saudara. Kalau kita lihat, saya bukan pro ini, pro itu. Saya hanya bacakan firman dan bagaimana konteks itu sekarang bicara dalam situasi sekarang. Tapi ada pengharapan. Tuhan itu biasanya begitu. Orang gak bertobat dipukul, tapi kemudian kalau orang bertobat dipulihkan. Ayat 38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Apa yang dimaksudkan tahta Allah akan didirikan di Elam? Saya percaya revival besar akan terjadi di Iran sehabis perang ini. Karena Allah juga mengasihi bangsa Iran. Bangsa Iran juga ada di hati Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin membinasakan. Tuhan ingin mereka bertobat. Jadi dalam peperangan ini yang menang siapa? Israel atau Iran? Saya mau bilang begini, kita ini penonton, sudah terlalu banyak main games, dan kita ingin tahu siapa pemenangnya. Ini bukan tontonan, ini nyawa manusia, saudara. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi pro mana? Saya pro perdamaian dunia, dan saya pro revival, di mana orang akan percaya Yesus adalah Mesias. Itu standing point kita, itu posisi kita. Saudara-saudara, sebab kalau secara politis, perang itu gak ada bagusnya. Dan orang-orang Yahudi nembakin juga kena sipil Palestina, Iran. Kita juga tentu tidak setuju, karena Alkitab mengajarkan kasih. Dan saudara harus tahu, kebanyakan orang Yahudi bukan Kristen loh saudara. Kebanyakan orang Yahudi adalah Yudaisme. Tapi yang jelas, revival akan terjadi di negara ini karena Iran itu kira-kira penduduknya cuma 500 orang sekian tahun yang lampau, Kristen. Yang Kristen itu cuma 500, sekarang lebih dari 1 juta. Saya 2-3 bulan lalu makan malam dengan seorang hamba Tuhan dari Farsi, dari Iran, yang datang ke Indonesia, dan dia bicara soal revival, kegerakan di bawah tanah dan sebagainya. Dia pernah dipenjara, sekarang dia tinggal di Turki karena dia kalau masuk dibunuh, saudara. Tapi dia bicara tentang revival yang terjadi. Dan tadi malam saya dapat berita yang disampaikan oleh seorang misionaris, belah rekan saya. Beberapa hari yang lalu ada kumpulan orang-orang yang ingin mendengar berita Injil. Ini di Iran. Karena orang lagi tekanan luar biasa. Dari 100 tambah banyak, yang terakhir itu kira-kira 1000 orang kumpul. Dan yang luar biasanya ini, waktu pembicara, satu orang ngomong, orang-orang itu bisa mendengar dia bicara jelas sekali dalam bahasa Farsi, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Kurdi. Artinya apa? Kisah Para Rasul 2, peristiwa Pentakosta, murid berbicara di dalam berbagai bahasa, terjadi lagi di Iran. Saya percaya Iran, tahta Allah akan didirikan di sana. Kita perlu berdoa untuk Iran. Karena 1 juta lebih orang Kristen ada di Iran.
Mereka juga terdampak oleh situasi ini. Saudara-saudara, tapi mengejutkan. Saya pikir ini gak lama lagi Tuhan akan datang. Peristiwa Pentakosta terjadi. Sayangnya bukan di Indonesia. Itu terjadi di Iran hari-hari ini. Lalu dikatakan pada ayat 38 tadi, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Apakah ini bicara soal berakhirnya rezim yang ingin menghapus Israel dari muka bumi? Kita lihat hari-hari ke depan. Ayat 39, tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada perubahan radikal, kebangunan rohani di Iran. Karena Iran akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa di Iran banyak orang bertobat jadi Kristen? Jawabannya, saya tanya kepada hamba Tuhan yang dari Persia ini. Karena kami banyak mendapatkan penglihatan Yesus datang, menampakkan diri kepada orang-orang non-Kristen, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saya percaya walaupun Injil dihambat, Yesus kepala gereja bisa menjumpai setiap orang dan mentobatkan mereka. Karena Yesus cinta semua orang dan ingin menyelamatkan yang percaya kepadanya. Ini zaman luar biasa. Wahyu 5 ayat 5 dikatakan demikian. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yesus. Apa gelar Yesus? Singa dari Yehuda. Tunas Daud. Jadi ketika Amkalavi, Rising Lion, itu mulai berkumandang, saya percaya ini pertanda kedatangan Mesias, singa dari Yehuda, akan segera terjadi. Hingga kini Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Jumlah Yudaisme dan Islam lebih banyak daripada orang Kristen di Israel. Tapi pertolongan Tuhan di perang Gog-Magog kelak akan membuat banyak orang Yahudi bertobat, sehingga bukan cuma Elam, Iran yang akan dilawat Tuhan. Israel akan dilawat oleh Tuhan. Akan ada revival besar di sana. Wahyu pasal 7 bicara soal 144.000 orang Yahudi yang bertobat. 12.000 masing-masing dari 12 suku bangsa. Beberapa menafsirkan huruf ya, saya memahaminya lebih ke simbolis. Artinya semua orang pilihan Allah di Israel akan diselamatkan karena percaya Yesus adalah Mesias. Saya bacakan Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Satu waktu orang-orang Yahudi akan nangis dengan segenap kekuatannya, menyesal karena mereka telah menikam Sang Mesias. Siapa itu yang pernah ditikam? Yesus, saudara-saudara. Saya yakin pertobatan bangsa-bangsa akan segera terjadi. Karena itu saya bilang tadi, saya pro kepada perdamaian dunia, saya pro kepada pertobatan bangsa-bangsa, di mana Yesus akan datang dan kerajaan damai itu akan terjadi pada masa milenium ketika Yesus menjadi raja. Siapa yang percaya Yesus akan menjadi Mesias, penguasa alam semesta? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Konklusi, bagaimana sikap kita? Pertama, persiapkan diri, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan dosa, berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana. Selalu ada pelita yang menyala, selalu ada minyak Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kita. Kedua, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan, dan kita gunakan untuk giat memberitakan Injil. Karena pertobatan bangsa-bangsa
itu diinginkan Tuhan sebelum dia datang untuk kali kedua. Doakan supaya bangsa-bangsa berdamai dan tidak terseret dalam perang yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga. Ketika Amerika, Rusia, China, Korea Utara, dan negara-negara lain bertikai. Kalau boleh Tuhan, walaupun kami tahu itu akan terjadi. Kalau boleh, kami masih punya waktu anugerah untuk kami bisa memenangkan jiwa. Dan yang terakhir, pahami nubuatan akhir zaman dalam Alkitab. Karena akan membuat kita yakin Alkitab itu akurat dan benar. Pegang firman-Nya, andalkan Tuhan sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Oh Yerusalem, kota mulia. Oh kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Siapa yang percaya? Katakan, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bertobatlah hari ini. Kedatangan Tuhan tidak menunggu kita siap atau tidak siap. Dia punya agenda waktu. Kita yang harus mempersiapkan diri. Percaya Alkitab firman Allah, ya dan amin. Kebenaran akurat akan selalu digenapi, bahkan pada zaman di mana kita ada. Berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana. Mari kita berdoa sungguh-sungguh agar lawatan Allah terjadi sebelum kesusahan besar itu menimpa seluruh penduduk bumi. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau siap ketika hari-hari itu tiba. Aku mau bangun dari tidur rohani agar aku diangkat pada waktu Engkau datang. Tak lama lagi, Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan hatinya. Biarlah kami siap seperti 5 gadis bijaksana, selalu menyiapkan pelita dan minyak. Dan
Biarlah kami sungguh-sungguh menyambut kedatangan-Mu. Kami percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Kami mau mengundang Engkau dalam hidup kami sebagai Raja di atas segala raja.